Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas tentang daya. Secara sederhana, daya adalah usaha tiap satuan waktu. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar bahwa usaha atau W sama dengan delta EP. Usaha adalah perubahan energi potensial, di mana delta EP sendiri adalah M kali G kali delta H, di mana M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan delta H adalah perubahan ketinggian. Kita kembali ke pengertian daya, bahwa daya adalah usaha tiap satuan waktu. Jadi daya bisa kita rumuskan sebagai P sama dengan W per T. Jadi daya adalah usaha per satuan waktu. Karena usaha sama dengan delta EP, maka daya juga sama dengan delta EP per T. Ini juga sama dengan M dikali G dikali delta H per waktu. Inilah rumus daya, di mana daya atau P sama dengan W per T sama dengan delta EP per T sama dengan M kali G kali delta H per T. Kita akan praktekkan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Baik adik-adik, kita akan mulai dengan soal pertama. Seseorang bermasa 50 kg memanjat sebuah pohon setinggi 4 meter. Untuk mencapai ketinggian tersebut diperlukan waktu 8 detik. Maka daya yang dibutuhkan adalah, jadi di sini diketahui M sama dengan 50 kg, ini massa. Kemudian pohonnya setinggi 4 meter, ini artinya H sama dengan 4 meter. Kemudian diperlukan waktu 8 detik. Ini T sama dengan 8 detik. Ditanya adalah daya atau P sama dengan berapa? Langsung saja ke rumus bahwa P sama dengan M kali G kali delta H per T. Kita masukkan angkanya. M sama dengan 50. G adalah percepatan gravitasi konstanta, nilainya adalah 10. Delta H adalah 4 meter, masukkan 4 per waktu, T-nya adalah 8. Ini bisa kita coret-coret, 4 sama 8, coret menjadi 2. 50 kali 10 adalah 500, 500 per 2 adalah 250. Satuan daya adalah watt. Ini jawaban akhirnya, jadi P sama dengan 250 watt. Jadi jawaban kita adalah yang C, ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Seseorang yang bermasa 60 kg menaiki tangga yang tingginya 15 meter dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka daya yang dikeluarkan orang itu adalah, jadi di sini diketahui massa sama dengan 60 kg. Ini massa. Kemudian tinggi sama dengan 15 meter. Maka H sama dengan 15 meter. Kemudian waktu 2 menit. Maka T sama dengan 2 menit. Ini tentu harus kita ubah ke dalam sekon. Ini sama dengan 2 kali 60 adalah 120 sekon. Kita diminta mencari daya atau P sama dengan berapa? Kita langsung masukkan rumusnya saja. P sama dengan M kali G kali delta H per T. Masukkan angkanya, M adalah 60, G adalah 10, delta H adalah 15 per 120, T-nya 120. Kita main coret-coret, 60 sama 120 kita coret menjadi angka 2 di bawah. Ini sama dengan 150 bagi 2 adalah 75 watt.
Ini jawaban akhirnya. Sehingga pilihan kita adalah yang A. Ini dia. Kita lanjut ke soal 3. Air terjun setinggi 20 meter digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap detik, air mengalir 10 meter kubik. Jika efisiensi generator 55% dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka daya rata-rata yang dihasilkan adalah, jadi di sini ada air terjun setinggi 20 meter, maka H sama dengan 20 meter. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik. Ini adalah debit, di mana debit adalah volume per waktu. Volumenya adalah 10 meter kubik. Waktunya adalah 1 detik. Atau sama aja 10 meter kubik per detik atau per sekon. Kemudian efisiensi generator adalah 55%. Efisiensi sama dengan 55%. Ini sama dengan 55 per 100. Ditanya adalah daya berapa atau P sama dengan berapa? Adik-adik, di sini terjadi perubahan energi dari energi potensial menjadi energi listrik. Tetapi tidak semua energi potensial berubah menjadi energi listrik. Efisiensinya hanya 55% atau 55 per 100. Maka di sini daya adalah efisiensi dikali perubahan energi potensial per waktu. Sama dengan efisiensi delta EP adalah M kali G kali delta H per waktu. Kita ingat rumus M adalah rho kali volume, sehingga rumus ini bisa berubah menjadi P sama dengan efisiensi, M kita ubah menjadi rho kali V, kemudian G kali delta H per waktu. Perhatikan di sini V per T ini adalah satu kesatuan. V per T inilah yang kita sebut dengan debit, di mana debit atau Q sama dengan V per T. Jadi rumusnya bisa kita ubah menjadi P sama dengan efisiensi kali rho, massa jenis ya. Kemudian V per T adalah Q, debit. Kemudian G kali delta H. Tinggal kita masukkan angkanya. Ini sama dengan efisiensi adalah 55 per 100. Masuk ke sini. 55 per 100. Rho adalah massa jenis air. Ini adalah konstanta. Nilainya adalah 1000. Kemudian Q. Ini adalah debit. Nilainya adalah 10. Yang ini masuk 10. G adalah percepatan gravitasi. Nilainya adalah 10. Kemudian delta H nilainya adalah 20 meter. Masuk sini 20. Di sini kita main coret-coret. 100 kita coret. Sama ini ada angka 20. Jadi sama aja 55 kali 20 adalah 1100. Kemudian angka 1000 kita ubah menjadi kilo. Satuan daya adalah watt. Jadi sama aja 1100 kilowatt. Inilah hasil kita. Sehingga pilihan kita adalah yang B. Ini dia. Kita lanjut ke soal 4. Air terjun setinggi 8 meter dengan debit 10 meter kubik per sekon digunakan untuk memutar generator listrik. Jika 10% energi air berubah menjadi listrik, daya generator adalah, jadi di sini diketahui tinggi air adalah 8 meter atau H sama dengan 8 meter. Kemudian debit air adalah 10 meter kubik per sekon. Debit lambangnya Q. Q adalah V per T. Ini nilainya adalah 10 meter kubik per sekon. Kemudian kita lihat efisiensinya hanya 10%. Atau efisiensi sama dengan 10%. Atau sama dengan 0,1. Ditanya adalah daya generator. Atau P sama dengan berapa? Jadi di sini terjadi perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi listrik. Tetapi efisiensinya hanya 10%. Sehingga daya sama dengan
efisiensi kali perubahan energi potensial per waktu. Delta EP adalah mg delta H, jadi ini sama dengan efisiensi kali M kali G kali delta H per waktu. Kita tahu bahwa M massa rumusnya adalah Rho kali V, sehingga rumus ini bisa kita ubah menjadi P sama dengan efisiensi masuk, massanya kita ubah menjadi Rho kali V, ini Rho kali V, kemudian G tetap, delta H tetap, per waktu. Kita lihat bahwa V per T adalah satu konstanta yang kita sebut dengan debit atau Q ini, sehingga rumus P sama dengan efisiensi kali Rho massa jenis air kali Q debit kali G gravitasi kali delta H. Tinggal kita masukkan angkanya, maka P sama dengan efisiensi adalah 0,1, yang ini 0,1. Rho adalah massa jenis air. Massa jenis air nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Ini adalah konstanta. Nilai ini kita masukkan ke sini, 1000. Q adalah debit, nilainya adalah 10. Masuk ke sini 10. G adalah gravitasi, nilainya 10. Delta H adalah 8 meter yang ini, nilainya 8. Kita coret-coret, 0,1 kali 10 adalah 1, coret ke sini. 8 kali 10 adalah 80, jadi P sama dengan 80 kali 1000 atau 80.000. Satunya adalah watt. Ini bisa kita ubah menjadi 80 kilowatt. Inilah hasil akhir kita, sehingga pilihan kita adalah yang C. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi dalam video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.